Saudara, KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan Kamis 20 Agustus. OTT berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK menjelaskan menangkap 7 orang di Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. 3 pejabat yang ditangkap merupakan pihak dari Universitas Jenderal Sudirman. KPK juga menangkap 3 pihak swasta berinisial MW, AW, dan MY. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah senilai sekitar ratusan juta. Usai operasi tangkap tangan oleh KPK, aktivitas Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah tetap berjalan normal. Otoritas Unsut menyatakan pengendalian proses perkuliahan sementara waktu ditangani Wakil Rektor 1 dan 4. Unsut juga menegaskan menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK. Sejumlah pejabat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK OTT terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam program penerimaan mahasiswa baru. Lalu sejauh mana kerawanan kong kali kong di perguruan tinggi negeri dalam program penerimaan mahasiswa baru? Saya akan berdiskusi bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Kalau baca pola OTT biasanya kan kita lihat KPK itu menindak pejabat pemerintahan atau ya paling sering adalah pemerintah daerah. Kalau sekarang sampai ke penindakan OTT di level kampus, apa yang Anda baca dari sini? Ya, artinya Mas Tifal, korupsi sudah menyebar ke seluruh penjuru kehidupan bernegara kita. Sampai-sampai institusi pendidikan yang seharusnya dapat menjadi teladan ternyata juga tidak bebas dari korupsi. Dan kalau kita ingat, ini juga bukan kasus pertama ya, ketika KPK menangani perkara korupsi di kampus. Kita ingat di tahun 2022 KPK menangani korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. Dan kalau kita lihat dari kasus Unila, itu kan tidak jauh dari jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Mas Tifal. Dan sampai di saat itu kasusnya terkuak 100 sampai 350 juta buat kursi mahasiswa baru itu di jalur mandiri. Tapi kalau kemudian Anda melihat kasus semacam ini, tidak hanya rektor, tapi warek akademik, warek kemahasiswaan, kabak akademik juga ikut ditangkap dalam kasus ini. Miss-nya di bagian mana soal proses penerimaan mahasiswa baru itu? Ya, seleksi mandiri itu rawan korupsi. Kenapa demikian, Mas Tifal? Karena minim kontrol eksternal. Semua keputusan diambil di internal kampus dan tidak lain dan tidak bukan dikuasai oleh pejabat-pejabat di rektorat. Nah, ini kan kemudian cara mereka bermain itu sangat mudah. Memainkan kursi, kemudian siapa yang berani membayar akan mendapatkan kursi. Meskipun mungkin dari sisi skor seharusnya mereka tidak lolos, tetapi karena berani untuk membayar dalam jumlah tertentu, kemudian mereka diloloskan. Jadi memang di sini diskresinya sangat tinggi, kewenangannya dimonopoli, tidak ada kontrol dari pihak eksternal, maka kemudian ujung-ujungnya adalah korupsi. Nah, ini tidak asing ya. Kita sangat familiar dengan pola-pola seperti ini karena sudah ada peradilan terhadap ex-rektor Unila yang kemudian kalau kita lihat perkara itu memang sangat memonopoli proses mekanisme seleksi jalur mandiri ini. Nah, sekali lagi kalau kita lihat memang jalur mandiri ini sebenarnya adalah salah satu prosedur yang diberikan kemandirian kepada kampus untuk melakukan pengelolaan pendidikan, tetapi disalahgunakan oleh para pejabat kampus. Yang menjadi pertanyaan, Mas Tifal, apakah di Unila yang sudah terungkap itu tidak terjadi di kampus-kampus yang lain? Nah, sekarang Unsut sedang diproses, meskipun kita harus menunggu apakah ditetapkan tersangka atau tidak. Pertanyaannya, Mas Tifal, ini cuma Unsut dan Unila saja atau kampus yang lain yang juga melakukan hal yang sama?
kedua, ini baru periode yang sekarang atau dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan hal yang sama? Saya sih ragu kalau itu hanya ada di Unila dan di Unsud ya. Jangan-jangan pola yang seperti ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain yang menggunakan metode model seleksi mandiri, Mas Tifal. Saya akhirnya jadi pengen tahu nih di kampus Anda di UGM, terutama proses seleksinya, untuk menghindari ada main-main itu tadi, yang mau nitip-nitip dengan sogokan duit itu tadi, gimana sistem di UGM sendiri? Nah, kalau UGM silakan ditanyakan kepada Rektorat UGM ya. Tetapi saya bisa jelaskan gini, Mas Tifal. Cara untuk menjamin integritas proses penerimaan mahasiswa baru itu adalah yang pertama adalah transparansi. Kalau kita ingat dari proses seleksi itu ada satu perubahan yang drastis di Indonesia ketika seleksi CPNS. Dengan CAT, Computer Assisted Test, itu kemudian ada revolusi di sana, Mas Tifal. Tidak kemudian subjektivitas dari penilai, tetapi semuanya secara real time bisa diketahui hasilnya. Jadi setelah peserta tes CPNS itu selesai mengerjakan soal, Mas Tifal, itu hasilnya langsung ketahuan di layar berapa nilai mereka, sehingga dengan transparansi kemudian pihak-pihak yang akan bermain akan kesulitan karena bisa diprotes, bisa digugat oleh peserta. Yang kedua adalah tidak dimonopoli sendiri oleh orang dalam, oleh internal kampus. Kalau hanya dipanitiai oleh internal kampus, apalagi penentuan kelolosan sangat dimonopoli oleh pejabat rektorat, ya maka kontrol publiknya sangat lemah, sehingga seharusnya ada keterlibatan pihak eksternal, apakah itu dari konsultan independen yang tersumpah atau menggunakan jasa pihak ketiga atau juga menggunakan mekanisme dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi memang seleksi mandiri ini yang sangat rawan korupsi karena semua dilakukan secara mandiri di internal. Ketika ada permainan, pihak luar tidak tahu, oh ternyata proses itu dijual. Jadi Mas Tifal, saya sih melihat semua tergantung kepada mekanisme yang diatur di masing-masing kampus, apakah integritas prosesnya itu bisa dijamin atau tidak. Seperti tadi itu, transparansinya, tim seleksinya, penentuannya, kemudian juga ada model sanggah bandingnya, dan seterusnya. Mas Tifal. Sehingga keyakinan Anda untuk kasus Unsud ini, singkat saja Mas, ini base pada laporan atau berdasar pada laporan masyarakat, atau justru ada pola yang dibaca KPK lah, ada yang aneh sehingga penindakan OTT itu sekarang merambah ke dunia pendidikan? Saya lihat dua-duanya mungkin ya, Mas Tifal. Singkatnya gini, KPK itu sudah melakukan kajian pasca kasus Unila 2022. Sudah ada rekomendasinya bagaimana memperbaiki seleksi jalur mandiri. Tapi ternyata kita lihat sepertinya kajian KPK itu ya tidak diadopsi oleh kampus-kampus gitu ya. Dan ini kalau KPK mau gitu ya, ya KPK harusnya juga periksa tuh rekening-rekening pejabat-pejabat kampus selain Unsud gitu ya. Kan bisa dengan follow the money gitu ya. Dan juga bisa menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Saya pikir itu masih ada kesempatan untuk bisa mengungkap di kampus-kampus yang lain. Sehingga sekali lagi yang paling penting adalah integritas proses seleksinya. Setelah kajian KPK pasca Unila, saya lihat kampus-kampus lain belum melakukan perbaikan berarti, artinya resiko korupsinya juga masih sama besarnya. Nah, kita tunggu Mas Tifal, kerja dari KPK ini, apakah ini hanya berhenti di Unsud atau KPK mau telusur lagi, follow the money juga. Jangan-jangan juga tidak berhenti pada pejabat rektoratnya. Biasanya para pelaku itu menggunakan nomine, menggunakan nama orang lain untuk bertransaksi. Tinggal follow the money, meminta bantuan kepada PPATK. Mas Tifal. Apalagi sudah diungkap oleh juru bicara KPK, ada kemungkinan perantara atau layering untuk setiap penerimaan oleh Rektor Universitas Jenderal Sudirman itu tadi. Mas Zainur, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat malam. Terima kasih.